Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang frasa. Ya, apa itu frasa? Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang memiliki makna sendiri. Contoh frasa: mawar merah, ayam goyang, ikan bakar, dan lain-lain. Mawar merah kenapa termasuk frasa? Karena memiliki dua kata dan terdapat makna, yaitu mawar yang berwarna merah. Jadi intinya dua kata ini, mawar dan merah, saling melengkapi. Selanjutnya kita akan mempelajari hukum DM. Jadi frasa itu memiliki yang namanya hukum DM, diterangkan, menerangkan. Jadi maksudnya diterangkan adalah intinya frasa, sedangkan menerangkan itu keterangannya. Contoh, virus corona. Virus itu D, corona itu M. Dengan demikian kita tahu bahwa inti dari frasa ini adalah virus. Kita harus tahu mana yang diterangkan dan mana yang menerangkan. Virus itu yang diterangkan, sedangkan corona itu menerangkan. Virus itu pengertiannya lebih luas dan banyak jenisnya, sedangkan corona adalah salah satu jenis dari virus. Selanjutnya kita akan mempelajari cara menentukan frasa dalam kalimat. Bapak Budi suka makan ikan bakar. Di sini sebenarnya sudah kelihatan mana frasanya. Tapi alangkah baiknya kita harus mencari subjek, predikat, dan objeknya terlebih dahulu. Cara mencari subjek yaitu subjek plus itu plus predikat. Contoh, Bapak Budi itu suka makan. Nah, di sini berarti Bapak Budi itu sebagai subjek, suka makan sebagai predikat. Jadi kita harus menyelipkan kata itu di antara subjek dan predikat. Dan tidak mungkin Bapak itu Budi suka makan. Itu tidak efektif. Atau Bapak Budi suka itu makan. Jadi yang benar Bapak Budi itu suka makan. Dan terus bagaimana mencari objek? Yaitu subjek plus predikat plus apa. Contoh, Bapak Budi suka makan apa. Nah, pastinya ini selanjutnya adalah objek. Objeknya adalah ikan bakar. Bapak Budi suka makan ikan bakar. Nah, kalau gini jelaskan mana frasanya, yaitu ada 3 frasa. Ada Bapak Budi, itu frasa pertama, yang kedua suka makan, dan yang ketiga ikan bakar. Dan ini sangat membantu buat kalian ketika menemukan soal yang disuruh mencari inti kalimat atau ide pokok. Misal nih, carilah inti kalimat tersebut. Maka kalian harus mencari hukum DM-nya. Bapak Budi. Nah, ini pasti intinya Bapak. Jadi Bapak itu D, Budi itu M. Kita harus paham betul mana yang diterangkan dan mana yang menerangkan. Selanjutnya, suka makan. Suka itu M, makan itu D. Ingat, tidak mesti D atau diterangkan itu selalu di depan. Kadang ada di belakang atau di depan. Lanjut, ikan bakar. Nah, ini pasti ikannya itu D, bakar itu M. Bakar itu yang menerangkan, ikan itu yang diterangkan. Nah, kalau gini sudah ketemu inti-intinya. D itu intinya. Jadi, Bapak makan ikan. Tapi biasanya di pilihan ganda juga tidak ada jawabannya. Nah, ini bisa diakali dengan ditambahi kata, tapi jangan dikurangi. Misal ditambahi kata Budi, Bapak Budi makan ikan, atau ditambahi kata bakar menjadi Bapak makan ikan bakar. Selanjutnya kita akan mempelajari cara menentukan frasa berdasarkan jenis kata. Ada 10 jenis kata, yaitu kata seru, kata sandang, kata depan, kata ganti, kata kerja, kata bilangan, kata keterangan, kata sifat, kata sambung, dan kata benda. Tapi pada pembelajaran kali ini akan lebih ditekankan pada kata sifat, kata kerja, dan kata benda. Frasa jenis kata sifat dapat diuraikan dengan paling titik-titik-titik, lebih titik-titik-titik, dan titik-titik-titik sekali. Contohnya, paling rajin, lebih rajin, dan rajin sekali. Selain itu juga dapat diuraikan dengan se plus reduplikasi atau perulangan plusnya. Contohnya, serajin-rajinnya, sepandai-pandainya, selincah-lincahnya.
Jadi intinya adalah mencari kata sifat. Jadi kalau di sebuah kalimat kalian menemukan kata paling, lebih, sekali, serajin-rajinnya, itu pasti ada kata sifat. Cara mencari kata kerja, rumusnya itu titik dengan plus kata sifat. Contohnya yaitu berlari dengan cepat, berjalan dengan lambat, ditarik dengan keras. Nah, intinya setiap ada kata dengan terus dilanjut dengan kata sifat, pasti di situ ada kata kerja. Mencari kata benda yaitu rumusnya titik yang ditambah kata sifat. Contohnya, jalan yang terjal, perjalanan yang sedih, lagu yang syahdu. Jadi intinya kata benda itu selalu diikuti yang plus kata sifat. Latihan soal. Carilah jabatan kata dan tentukan frasa verba. Nah, kalau ketemu kalimat seperti ini, kita seperti biasa mencari subjek terlebih dahulu dengan cara menyisipkan kata itu. Kita itu harus ikut. Nah, di sini kita adalah subjek. Nah, dan pasti setelah subjek adalah predikat, harus ikut itu adalah predikat yang berupa frasa. Selanjutnya mencari objek, yaitu dengan cara ditambahi apa. Kita harus ikut apa? Kita harus ikut menjaga bumi. Maka objeknya adalah menjaga bumi. Sedangkan agar tidak rusak itu adalah keterangan. Nah, setelah kita mengetahui subjek, predikat, dan objek, menentukan frasa verba, kita tinggal melihat langsung bagian predikat, yaitu harus ikut. Harus ikut ini adalah frasa verba. Sekian dan terima kasih untuk teman-teman yang telah menyempatkan waktunya menonton video ini. Dari awal sampai akhir, apabila ada kurang jelasnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.